Kawan-kawan, Rasulullah SAW itu mengajarkan kita untuk berpikir optimis, untuk berkata yang baik-baik dan bertindak yang baik-baik. Karena hal ini akan berdampak pada keberhasilan kita, kebahagiaan kita di masa yang akan datang. Kawan-kawan, izinkan saya memulai sebuah cerita di mana ada seseorang yang bernama Ruben. Dia bekerja di sebuah perusahaan pembekuan ikan, Cold Storage. Suatu hari Ruben ini mencoba untuk bekerja di malam hari, lembur, tanpa ada seorang pun. Dia hanya bekerja sendiri. Ketika dia memasukkan ikan ke dalam sebuah kulkas yang begitu besar, raksasa atau storage pendingin, ternyata pintu tersebut terkunci dari luar. Dan dia mulai bingung. Dia mulai mendobrak pintu, kemudian dia mulai berteriak, tetapi dia sadar bahwa hanya dia sendiri ada dalam sana, dan dia berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyelamatkan. Ruben pun mulai berpikir bahwa keadaannya akan semakin gawat. Dia akan mati dan dia akan kedinginan di dalam kulkas raksasa tersebut. Ruben pun mulai menuliskan cerita-cerita dia di dalam bagaimana saat dia kedinginan dengan sebuah pulpen dan buku, bagaimana keadaan dia di sana, sehingga dia menjelaskan dengan detail bagaimana rasanya, dinginnya, kemudian sakit, hingga akhirnya keesokan harinya ketika karyawan yang lain membuka story tersebut, Ruben ditemukan dalam keadaan mati. Setelah kejadian tersebut dilakukanlah penyelidikan. Dari hasil penyelidikan tersebut terdapat bukti bahwa ternyata storage atau kulkas raksasa tersebut tidak berfungsi dengan baik. Artinya apa? Kulkas tersebut tidak mempunyai titik dingin di bawah 0 derajat. Bahkan ketika diselidiki, ketika manusia di dalam tersebut, maka dia tidak mungkin mengalami sebuah kematian. Tapi apa yang terjadi? Ruben mati karena berdasarkan pikirannya, berdasarkan apa yang dia pikirkan. Kawan-kawan, hal ini mungkin sesuatu hal yang tidak masuk akal bagi kita, sesuatu hal yang di luar nalar kita, tapi itulah yang terjadi. Makanya Rasulullah SAW suatu ketika menjenguk seseorang yang tua yang demam tinggi. Kemudian Rasulullah mencoba menghibur beliau, semoga dengan sakitmu ini, demammu ini, Allah mengampuni dosa-dosamu. Tapi apa yang terjadi? Orang tua tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin demamku ini akan sembuh sementara aku adalah orang yang tua, yang dimana justru sakitku ini akan menyeretku pada kematian. Kemudian Rasulullah menjawab, jika itu prasangkamu, itulah yang kau dapatkan. Kawan-kawan, Rasulullah SAW telah berpesan kepada kita lebih dulu sebelum kejadian Cold Storage ini, sebelum kejadian Ruben wafat di dalam Cold Storage ini. Seakan-akan Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa kita diminta untuk berpikir positif, diminta berkata-kata yang baik. Dan mengapa Rasulullah pernah mengatakan bahwa aku sangat kagum dengan seseorang yang ketika dia sangat optimis. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu optimis? Kemudian Rasulullah menjawab, optimis itu adalah perkataan yang baik. Jikalau hidup kita ingin berubah, ingin berhasil, ingin bahagia, maka pikirkanlah hal-hal yang membuat kita berhasil, pikirkanlah hal-hal yang membuat kita bahagia. Dan inilah yang terjadi pada Imam Sudes, seorang imam di Masjidil Haram, yang dimana ibunya waktu dulu itu memasak. Kemudian Imam Sudes waktu itu masih kecil, menaburkan pasir ke dalam masakan tersebut. Tapi apa yang terjadi? Sang ibu tidak marah, tapi perkataan yang baiklah yang keluar dari dia. Wahai Sudes, keluarlah engkau dan jadilah imam. Padahal waktu itu Imam Sudes masih anak-anak. Dan terbukti sekarang Imam Sudes menjadi seorang imam di Masjidil Haram. Kawan-kawan, betapa pentingnya berpikir positif, betapa pentingnya berpikir optimis.
Karena apa? Ini mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi masa depan kita. Maka mulai hari ini berpikirlah bahagia untuk menjadi orang yang bahagia. Berpikirlah untuk menjadi orang yang kaya, dermawan, agar kelak kita menjadi orang yang kaya dan dermawan. Dan berpikirlah kita menjadi orang yang sehat, mampu menolong orang lain dan sebagainya. Pikirkan yang baik-baik. Dan semoga kita terus menjadi orang yang bermanfaat. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe bagi kawan-kawan yang baru ada channel ini. Semoga ini menjadi wasilah kebaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.